warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang senantiasa melihat video presentasi ini. Saya, Rianti Olivia, dan tim saya terdiri dari Muhammad Abdul Ghafur dan Siti Aisyah yang kali ini akan mempresentasikan tentang suplai pendahuluan. Subtopik dalam materi ini: 1. Pengertian suplai pendahuluan. 2. Tujuan suplai pendahuluan. 3. Langkah suplai pendahuluan. Pengertian suplai pendahuluan. Suplai pendahuluan dalam audit internal adalah salah satu cara yang digunakan untuk dapat mengetahui kerumitan operasi yang akan diaudit. Secara sederhananya, suplai pendahuluan dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai objek tertentu tanpa melakukan verifikasi secara rinci. Tujuan suplai pendahuluan. Kompleksitas operasi pada suatu perusahaan memungkinkan membuat auditor menemui sebuah kesulitan pada saat akan melakukan pemeriksaan. Suplai pendahuluan dapat menjadi senjata terbaik bagi auditor untuk memperoleh pemahaman informasi dan perspektif yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan audit. Beberapa praktisi internal telah mengembangkan pendekatan tepat pada waktunya untuk penjadwalan audit. Ini memastikan bahwa jasa audit siap tersedia sesuai waktu yang dijadwalkan. Suplai pendahuluan dapat membantu auditor menentukan jenis audit paling efektif, terutama dengan adanya paradigma baru bahwa auditor harus dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan bahwa perusahaan adalah pelanggan klien dari auditor. Selanjutnya yakni mengenai langkah dasar survei pendahuluan. Dalam langkah dasar survei pendahuluan ini ada 4, yakni yang pertama adalah langkah studi awal. Jadi studi awal ini dilakukan oleh seorang auditor mencakup atas kertas kerja tahun sebelumnya, temuan audit, kemudian bagian organisasi dan dokumentasi lain yang akan membantu untuk lebih memahami subjek audit tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendokumentasian. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, karena bisa menjadi bukti bahwasanya kita melakukan temuan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan dengan klien. Ini ada kesuksesan atau kegagalan suatu wawancara sangat ditentukan oleh 6 langkah berikut ini. Jadi ketemu dengan klien ini ada 6 cara langkah ya, biar nantinya kita bisa lancar ya. Yang pertama yakni persiapan, yang kedua yakni penjadwalan, yang ketiga pembukaan, yang keempat pelaksanaan, yang kelima penutupan, dan yang terakhir yakni pencatatan. Jadi itu adalah langkah yang kita lakukan ketika nantinya kita ketemu dengan klien seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengumpulkan bahan bukti ataupun mendapatkan informasi. Jadi setelah kita melakukan 3 cara di atas, maka yang terakhir yakni kita melakukan pengumpulan bukti atau informasi. Dalam hal ini ada istilah perencanaan, kemudian pengarahan, pengorganisasian, kemudian pengawasan. Dari 4 ini bahwasanya semuanya sangat bergantungan ya, sangat berpengaruh satu sama lain, karena itu adalah proses awal hingga akhir sehingga nantinya muncul sebuah hasil, yakni mengenai temuan-temuan. Di proses selanjutnya itu proses pengamatan. Pengamatan dalam arti umum terus dilakukan selama survei pendahuluan. Melalui pengamatan dan tanya jawab yang efektif, auditor internal mampu untuk menentukan tujuan, sasaran, dan standar, menilai kontrol untuk mencapai tujuan, mengevaluasi risiko, menentukan kontrol untuk meminimalkan risiko, menentukan penentuan risiko secara statistik, dan menilai gaya manajemen dan aspek perilaku manusia. Setelah melakukan pengamatan, kita melakukan yang namanya pembuatan bagan alir, di mana pembuatan bagan alir kita sering kenal dengan yang namanya flowchart. Flowchart menjelaskan suatu proses. Flowchart sebaiknya distandarisasi berupa simbol-simbol dan tidak semua flowchart harus rinci, formal, dan ekstensif. Setelah kita melakukan proses pembuatan bagan alir, kita lanjut ke proses pelaporan. Selama penelaahan hasil-hasil survei dengan manajemen, pelaporan temuan positif dan negatif bisa jadi kondusif bagi hubungan antara auditor dengan klien. Estimasi awal untuk waktu dan kebutuhan sumber daya harus dilakukan bersama dengan target, tanggal, pekerjaan lapangan, dan fase pelaporan audit. Setelah kita melakukan proses pelaporan, selanjutnya ke proses membuat anggaran survei. Anggaran dibuat dengan berpatokan pada perkiraan waktu yang dibutuhkan auditor. Tidak ada standar untuk anggaran survei pendahuluan. Jika audit yang dilakukan merupakan audit rutin, maka perkiraan waktu dapat segera ditentukan. Namun, jika terjadi perubahan signifikan dalam tujuan, prosedur, sistem operasi, otomatisasi, organisasi, manajemen, dan karyawan akan mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk mengenal dan mengidentifikasi masalah.
Semua faktor harus dipertimbangkan dalam membuat anggaran survei. Tetapi, bahkan jika auditor merasa cukup memahami aktivitas, mereka harus selalu waspada akan dua faktor yang dapat berubah, yaitu orang dan perilaku mereka. Tidak ada jaminan bahwa baik orang maupun tingkah laku mereka akan sama dari tahun ke tahun. Estimasi biaya yang wajar adalah berkisar 10 hingga 20% dari total anggaran untuk proyek audit. Sekian, itu adalah hasil dari diskusi dari kelompok kami. Sebagai penutupnya kami memiliki